Ada satu temen, dia cerita, Ren, kabar lu gimana? Baik. Kerja lu gimana? Sekarang lu ngisi posisi apa? Gue cuma pengen kasih tahu lo aja. Kalau lu mau cepet kaya, kalau lu pengen cepet sukses, biar hidup lu gak begini-gini aja, ikutin trik gue. Oke. Apaan trik lu? Gue bilang, ikutin pesugihan. Gue naik ojek, bang, tolong antar saya ke Gunung Bolo ya. Iya, saya tahu Gunung Bolo, saya anterin. Emang banyak kok yang udah kesana, kata. Banyak juga yang udah berhasil, kata dia gitu. Kemudian gue masuk ke next ritual yang kedua, dimana ritual kedua itu gue harus lakukan hubungan esek-esek. Esek-esek dengan sosok perempuan yang tadi Kuncen itu kenalkan. Hari demi hari makin nyata gitu gangguan-gangguan gaib itu. Istri gue paginya itu gue ngeliat dia udah lemes, udah gak berdaya. Anak gue udah nangis-nangis ngeliat dia, dan gak lama meninggal. Gue mutusin, gue nekat, gue balik lagi ke sana. Gue harus berhentiin ini semua. Gue udah gak sanggup sampai dia meninggal itu. Itu gak enak. Dia itu sakit. Gue balik ke sana. Gue bilang, Pak, saya mau stop sampai di sini. Saya nggak mau ngelanjutin ritual ini lagi. Guys, jadi gue pernah baca di salah satu artikel kalau di daerah Tulungagung itu ada sebuah makam yang dikeramatkan. Dan konon makam tersebut hingga saat ini itu masih sering didatangi sama para pemuja untuk melakukan ritual pesugihan di makam tersebut. Dan fun fact-nya, ketika datang ke sana itu nggak boleh dengan pasangan sah, karena akan ada ritual khusus yang kita sebut itu ritual esek-esek. Nah, kali ini gua kedatangan narasumber yang pernah melakukan pesugihan di makam tersebut. Hingga akhirnya ia menyesal karena pernah melakukan pesugihan tersebut yang mengakibatkan istrinya meninggal dunia. Nah, gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah, guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Mas Reno. Kita sapa dulu aja. Mas Reno, apa kabar, Mas? Hai, baik. Baik ya, Mas ya? Yes. Oke, jadi Mas Reno ini dulu pernah datang ke makam Nyi Roro Kembang Sore dan melakukan ritual pesugihan di sana. Dan yang diketahui di media sosial gitu ya, di kebanyakan, ya kalau ritual pesugihan ini itu ada ritual esek-eseknya, Mas. Itu betul? Ya, itu betul. Ya. Dan itu saya sendiri langsung menjalani hal itu. Di sana itu harus melakukan beberapa ritual. Dan salah satunya itu ya ritual esek-esek ini. Jadi Sang Kuncen itu sudah mempersiapkan perempuan-perempuan itu. Perempuannya itu benar-benar cantik, Mas. Bodinya oke, mulus. Gitar Spanyol lah. Yo, tapi bisa berubah jadi sosok nenek-nenek tua bertaring, bermandikan darah wajahnya after kita melakukan hubungan itu. Itu afternya? Yes. Nah, pada akhirnya dari pesugihan itu apakah Mas Reno itu berhasil dengan apa yang diinginkan dari Mas Reno itu? Really? Berhasil? Berhasil? Yes, of course. Berhasil, tapi saya harus menumbalkan istri saya meninggal. Dan sampai dengan hari ini, detik ini, saya cuma hidup berdua dengan anak saya. Di situ ada penyesalan, ada kayak rasa kenapa harus terjadi hal ini. Sedangkan omongan di awal itu tanpa tumbal. Tapi faktanya istri saya meninggal.
Oke. Dan hal itu apakah membuat, ya pastinya sih ya, Mas Reno itu menyesal dan bertobat? Bener Mas, pasti bikin sesek di dada. Apalagi pada saat kejadian itu kan anak saya masih kecil, masih 2 tahun. Jadi saya rasa dia masih butuh sosok seorang ibu. Iya. Tapi memang Tuhan berkehendak lain mungkin. Tapi Mas Reno turut berbela sungkawa sebelumnya. Dan Mas Reno ini benar-benar mau membagikan atau sharing ceritanya itu untuk supaya kita bisa ambil pelajaran ya Mas ya. Iya, Mas, betul. Ya? Tidak ada niatan lainnya selain Nggak itu. ada. Oke. Iya. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Mas Reno, kalian DM aja ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Yaudah guys, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Reno mengenai Nyi Roro Kembang Sore, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Waktu itu kejadiannya itu di tahun 2017. Sebelumnya itu kan saya sempat bekerja di sebuah perusahaan properti terbesar di Jakarta. Waktu itu posisi terakhir saya sebagai seorang supervisor, di mana perusahaan itu membuat saya banyak banget mendapatkan ilmu dan masukan-masukan lain yang positif, dengan hasil juga yang positif gitu, yang pasti bisa menyokong saya dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Ditambah lagi juga saya mendapatkan seorang atasan yang sangat santun dan juga baik terhadap saya. Dia sangat percaya dengan saya akan suatu proyek yang telah dia serahkan ke saya. Saya bisa melakukan itu, saya bisa mempekerjakan itu semua dengan baik dan maksimal. Terus waktu itu ceritanya itu saya diutus untuk keluar kota. Waktu itu kalau tidak salah ke daerah Bandung. Saya ditaruh di sana kisaran 6 bulanan. Karena ada beberapa tender yang memang harus saya pegang. Dan itu harus saya menangkan. Karena rasa percaya diri saya yang cukup tinggi dan sangat yakin dengan pekerjaan saya, sangat cinta, saya lakukan itu. Saya berangkat keluar kota, saya melakukan pekerjaan saya di sana seperti biasa. Habis melakukan pekerjaan itu, bulan demi bulan tidak berasa, waktu cepat banget gitu ya. Meeting, presentasi, apa segala berjalan baik dan lancar. Kemudian setelah selesai untuk tugas saya di sana, saya comeback to Jakarta. Saya balik ke Jakarta. Di Jakarta itu saya harus mempertanggungjawabkan atas pekerjaan yang sudah saya buat selama di Bandung itu ke bos saya. Waktu itu meeting. Saya kaget pada saat meeting. Tiba-tiba ada sosok laki-laki. Dia itu anak baru di perusahaan itu. Tapi saya nggak kenal dia. Karena kan kondisinya pada saat itu kan saya lagi ada di luar kota. Ya kan? Dan teman-teman juga emang nggak ada yang info juga ke saya gitu. Saya kaget. Tapi saya masih positif aja. Nggak ada prasangka-prasangka negatif itu nggak ada sama sekali. Dalam hati itu kayak, siapa tuh anak? Kayak gue baru lihat. Kayaknya nempel banget nih sama bos gue. Ya kan? Pepet terus. Pagi-pagi sebelum bos datang udah dibikinin kopi. Laptop udah dibukain. Udah dinyalain. Wih, capernya luar biasa nih ya kan? Tapi gue santai bang. Gue liatin aja. Makin kesini tuh gelagatnya makin kelihatan kayak cari muka itu yang bener-bener 100% cari muka. Pernah kejadian waktu itu dia belum kenal saya, dia nggak mau kenalan sama saya dan dia fokus sama bos saja. Saya lagi meeting sama bos, tiba-tiba dia masuk ke ruangan saya. Saya emang nggak ngelihat itu, tapi teman saya ngadu saya.
Dia masuk ke ruangan, dihapus file-file saya yang penting. Data-data saya dibuang. Di-delete-deletein. Ketahuan itu pada saat habis meeting, saya cek laptop, saya buka data-data. Saya kan biasa detail orangnya. Saya tahu rekapitulasi data-data yang ada sama saya. Saya buka kok hilang. Ini gua dalam hati nih. Gue tanya dong sama temen gue yang deket nih, yang dia ngintip. Lo lihat, lo yakin? Emang dia yang ngelakuin itu? Gue lihat, Ren. Pada saat lo lagi meeting sama atasan lo, dia masuk diem-diem. Oh, itu cara dia. Dia mau main cara halus sama gue. Oke. Permainan dimulai. Waktu itu lunch, makan siang di kantor, ada karyawan cewek yang ngomong gini. Mas Ren, kelamaan sih lo keluar kota. Bukan kelamaan, tugas, Neng. Keburu disongsot deh sama itu anak baru. Itu kan dibawa langsung sama atasan lu. Bentar, songsot apa tuh, Mas? Direbut. Oh, direbut, songsot. Keburu diseruduk gitu. Ditabrak gitu kan. Iya. Oh, jadi dia bawaan atasan langsung. Hebat dia ya. Pantesan sejauh ini gue menilai cari mukanya luar biasa loh. Gue waktu baru-baru kesini aja gue gak berani kayak gitu. Sampai akhirnya bos gue sendiri ngeliat kinerja gue, dia like sama gue, baru kita bisa intim. Kok secepat itu? Udah nggak bener nih. Ya udahlah, biarin aja. Gue belaga cuek. Gue pulang ke rumah capek abis kerja, main sama anak-anak, sama anak gue, sama istri gue, bercanda-bercanda apa segala macem, family time. Waktu itu ada temen SMA gue nelpon. Ren, kapan lu ada waktu kosong? Gue pengen ketemu sama lu. Kita reunian lah. Udah lama juga kan kita gak ngobrol-ngobrol. Boleh juga sih, gue bilang. Emang lu bisanya kapan? Minggu depan? Lu ada waktu gak? Gue bilang, ada. Hari apa? Selasa lah. Boleh. Gue setting time dulu ya. Gue lihat schedule gue dulu. Kalau gue free time, gue kabarin ke lu. Oke. Gue pikir gue janjian cuma sama temen gue satu orang dong. Teman-teman reuni cuma dia doang. Karena kan emang waktu gue sekolah itu gue nggak banyak gaul orangnya, sama teman-teman yang lain juga gue orangnya nggak banyak gaul. Gue lebih fokus sekolah, gue lebih fokus pelajaran. Gue nggak mentingin yang lain-lain. Pergaulan nggak. Baik-baik aja gue dulu. Terus ketemu tuh, singkat cerita, gue ketemu janjian sama dia di Bogor. Gue nyoba villa waktu itu. Ternyata banyak juga anak-anak reuni SMA itu yang lain-lain juga pada ngumpul di situ. Jadi kita rame-rame, makin seru dong. Mulai ngobrol-ngobrol asik. Ada satu temen, dia cerita, Ren, kabar lu gimana? Baik. Kerja lu gimana? Sekarang lu ngisi posisi apa? Emang kenapa? Gue cuma supervisor, cuy. Oh, kasihan ya, segitu-gitu aja. Ngeremehin gue dong. Maksud lo apa nih? Jangan kayak gitu dong, gue bilang. Terus, kagak. Gue cuma pengen kasih tahu lo aja. Kalau lo mau cepet kaya, kalau lo pengen cepet sukses, biar hidup lo gak begini-gini aja, ikutin trik gue. Apaan trik lo? Gue bilang. Ikutin pesugihan. Anjrit, pesugihan. Gue bilang. Habis tar keluarga gue. Karena kan konon kata orang-orang dulu itu kan makan tumbal, banyak, sampai akhirnya makan diri sendiri, gitu kan? Betul. Gue udah netting di situ. Ah, gila, masa iya gue harus lakuin itu? Tapi ya, ditambah lagi tiba-tiba keinget di otak gue, keinget sama tuh anak baru. Kelakuannya udah makin menjadi-jadi dan gue udah merasa nggak betah, nggak nyaman. Lama-lama gue bisa kegeser perlahan nih di kantor. Bahaya juga nih. Gue keinget. Namanya apa? Pesugihan Nyi Roro Kembang Sore. Dia ada di Tulung Agung, Jawa Timur. Apa? Kembang Sore. Gue baru tahu. Kalau lo mau, gue kasih.
titik lokasinya kalau lu datang ke sana, lu tanya dia persyaratannya langsung. Tapi ingat pesan gue, kata dia. Jangan lu bawa istri lu ke sana. Oke, gue bilang. Gue setting time lagi. Lo kirim titik lokasinya, gue coba ke sana. Thank you infonya. Gak lama habis ngobrol-ngobrol itu balik lagi ngobrol biasa gitu kan. Enjoyment kita ngopi. Setelah itu kita pulang ke Jakarta, balik lagi gue gawe lagi kan, kerja lagi terus. Ya, gue lihat di kantor nih, kelakuan tuh anak baru makin jadi-jadi aja. Kayak makin cari perhatian sama bos, bahkan dia sampai berani minta ruangan sendiri. Sampai segitunya ya? Iya, sampai segitunya. Tapi perlakuan bos ke Mas Reno gimana tuh? Perlakuan bos gue ke gue sih sebenarnya biasa-biasa aja. Bukan kayak jadi benci, jadi males gitu kan, enggak gitu. Cuman maksudnya biasa-biasa aja. Nah, cuman di sini gue risih sama kelakuan itu anak baru. Berani banget gitu kan. Secara gue yang udah lama di situ, gue nggak kayak gitu. Kurang lebih waktu itu gue 3 tahun kerja di sana. Udah lumayan kan? Iya. Sedangkan dia masih baru banget, belum ada 2 bulan masuk. Akhirnya karena gue udah dapat informasi tersebut dari temen gue ngambil keputusan. Gue minta cuti sama bos gue. Isi pak, saya mau ngajuin formulir untuk cuti. Saya mau izin. Saya ada urusan keluarga. Oke, kata bos. Ya udah, saya izinin. Di ACC, kebesokannya subuh, kurang lebih jam 5 subuh, itu gue udah berangkat ke terminal. Karena gue di Jakarta, gue cari terminal deket waktu itu di Kampung Rambutan. Di sana. Gue nyari tiket bis paling awal untuk menuju lokasi itu. Di Tulungagung. Nyari kanan, nyari kiri, berbagai dengan nama bis masing-masing. Ada yang udah penuh, beberapa gitu kan. Ada satu yang masih ada slotnya. Akhirnya gue ambil. Jam pertama itu dia ada itu sekitar jam 7 pagi. Dapat itu bis pertama. Oke. Gue udah packing, udah segala macam, udah di terminal, udah beli tiket. Berangkat. Gue naik bis. Di dalam perjalanan, selama masih di area-area sekitar Jakarta gitu ya, masih aman. Gak ada kendala apapun, Mas. Tiba-tiba pas udah masuk ke daerah-daerah Pulau Jawa Pertengahan, Jawa Tengah, itu mulai ada kurasa suasana-suasana horornya. Perjalanan itu waktu itu kita kurang lebihnya itu 10 jam. Nah, itu kan lumayan panjang sparing time-nya. Waktunya lumayan gitu. Seharusnya gue minimal perkiraan gue nyampe jam 3 sore lah. Atau sampai sana jam 3, jam 4 gitu. Ternyata di tengah jalan itu ban dari bis gue itu meledak. Mendadak. Gue kaget. Kenceng banget. Bunyi apaan tuh? Turun. Akhirnya disuruh turun. Kami semua penumpang turun. Lihat bis itu bannya udah meledak, pecah. Akhirnya ganti ban serep. 1 jam terbuang waktu. Naik lagi, jalan lagi. Baru sampai kurang lebih 1 jam dari ban meledak itu perjalanan. Sedikit, bukan malam sih, tapi kayak mendung. Udah mau hujan. Udah geluduk. Kita udah makin ngeri nih. Ada yang kesurupan. Di dalam bus? Iya. Perempuan. Yang kesurupan itu perempuan parubaya, ibu-ibu. Dia duduk di belakang supir persis. Teriak-teriak. Kita panik satu bis. Apa sih nih? Kayaknya ada yang hambat-hambatin gue nih untuk gue nyampe ke sana. Ada sesuatu yang menghalangi gue untuk gue sampai ke Tulungagung. Gue mikir positif aja sih. Bodo amat. Intinya gue harus tetap lanjut. Gue nggak peduli mau kejadian kayak gimana. Karena gue udah nekat. Iya, sesampainya gue di Tulungagung, gue langsung nyari ojek. Untuk mencapai ke daerah tersebut, bisa dikatakan itu namanya Gunung Bolo. Gunung Bolo, adanya itu di Jawa Timur, Tulungagung.
Jadi turun dari bis, gue langsung cari ojek di situ. Opang, gue naik ojek, bang, tolong antar saya ke Gunung Bolo ya. Boleh mas. Kayaknya saya baru lihat dari Jakarta ya. Iya. Kok tahu? Kelihatan. Iya saya tahu Gunung Bolo, saya anterin. Emang banyak kok yang udah kesana. Katanya. Banyak juga yang udah berhasil. Kata dia gitu. Gue makin yakin sama omongan di tukang ojek kan. Berhasil, emang ada apa aja pak? Gue pura-pura gak tahu. Kata tukang ojek itu, ada yang mau nyari kekayaan. Tapi ada juga warga sekitar yang nyekar di makam itu. Karena itu makam keramat kan. Tapi ada juga yang pengen segala macam, pengen jadi artis, pengen apa segala macam. Bahkan ada artis, ada pejabat juga. Udah sampai ke sana. Gue nggak bisa kasih tahu siapa orangnya. Intinya ada beberapa. Oke, lanjut tuh sambil di perjalanan ngobrol, ketawa ketiwi, asik gitu kan. Sampailah kita di Gunung Bolo. Jam berapa itu? Waktu itu sampai di sana jam 6 maghrib. Jam 6 maghrib. Udah nyampe di Gunung Bolo. Itu lumayan jauh jarak dari terminal untuk sampai ke sananya. Sekitar 1 jaman. Wow, itu benar-benar perjalanannya itu begitu gue turun dari ojek, itu rasanya bulu kuduk merinding. Udah disambut sama wewangian bunga sedap malam. Wanginya itu bener-bener kerasa banget. Merinding, super duper merinding. Gimana gue nggak mau merinding? Gue lihat di situ ada bangunan perkampungan, rumah-rumah bilik gitu. Terus juga gue untuk sampai ke makam Roro Kembang Sore itu, dia kan adanya di atas. Jadi gue harus lewatin anak tangga yang bukan 1 atau 10, tapi banyak, puluhan anak tangga. Berarti jalan tuh? Jalan kaki. Iya. Ojek itu cuma sampai di bawah. Iya. Gue jalan pelan-pelan gitu kan, tapi dengan penuh keyakinan gue harus yakin. Gue jalan, gue nikmatin suasana di sana walaupun gue takut gitu ya. Kayak ada niup kuping gue dari samping. Itu kerasa banget. Merinding, padahal gak ada orang. Bodoh, gak peduli. Hambatan lagi. Gue jalan aja terus. Naik, gue lihat kanan kiri itu kayak pohon-pohon gede-gede. Kanan kiri dan itu rindang. Bisa kebayang sih suasananya itu benar-benar mistik banget. Serem banget gitu. Pas sampai di atas, gue kayak orang bingung. Siapa nih yang bisa gue temuin gitu kan. Nengok. Gue telepon dong temen gue yang ngajak gue, nyuruh gue kesana. Bro, gue udah nyampe nih. Iya, gimana dong? Mana nih penjaganya, gue gak ngeliat. Ada kok. Ntar lagi juga lo ketemu. Maksud lo? Ntar lagi juga ketemu, udah tunggu aja. Gak lama dimatiin. Ih, anak nih, main mati-matiin aja. Udah. Dari belakang ada yang nepok badan gue. Gue kaget dong. Wes, Mas, dari Jakarta ya? Iya. Bapak kuncen di sini? Oh bukan. Saya penjaga makam Nyi Roro Kembang Sore. Oh iya. Kenalin Pak, saya Reno dari Jakarta. Saya punya tujuan sih Pak ke sini. Ada yang pengen saya kasih tahu juga. Gue ceritain keinginan gue apa. Gue bilang gue pengen kaya. Selain gue pengen kaya itu, pokoknya gue pengen posisi kerjaan saya ini aman. Nggak ada satu orang pun yang menghambat. Ya kan? Ceritakan apa yang gue mau. Welcome. Dia bilang, itu gampang. Mas tahu, di sini itu banyak yang udah datang. Pejabat-pejabat itu banyak. Dia sekarang sudah sukses besar. Ditambah lagi, ada yang percaya juga, katanya orang sakit dibawa ke sana itu bisa sembuh. Ada juga artis-artis
yang udah terkenal tapi dia pengen makin pamor lagi. Iya. Ada juga yang ke sana. Nanti untuk persyaratan yang diberikan sama Kuncen, kalau masnya keberatan, maksudnya nggak bisa nyiapin secepat itu, tinggal bilang sama saya, nanti biar saya yang persiapin. Oh baik, gue dengan senang hati waktu itu. Baik Pak, saya akan bilang ke Bapak nanti biar Bapak bantu saya. Baik banget waktu itu penjaga itu. Karena dia kan orangnya tinggal di daerah sana, dia lebih paham lagi. Oke, gue percayakan. Akhirnya waktu itu, setelah itu gue dibawa ke Kuncennya. Ada satu rumah tua, rumah bilik, rumah triplek kanan kiri gitu ya. Dan itu horor banget. Gue masuk ke dalam, gue pikir itu rumah nggak dipakai. Ternyata itu rumah Kuncennya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas, siapa namanya? Saya Reno Pak. Bapak Kuncen di sini, saya Kuncennya. Perawakannya gimana Mas? Perawakannya itu bewokan. Dia pakai baju putih. Sorban juga putih. Semua serba putih. Kakek-kakek tua. Saya perkenalkan diri, kita ngobrol seperti biasa. Setelah ditanya tujuan saya sampaikan yang tadi. Sebelumnya dia ceritain sejarah Nyi Roro Kembang sore ini. Oh, diceritain tuh. Yes. Jadi Nyi Roro Kembang sore ini dulu itu adanya di era kerajaan Majapahit. Itu cukup kuno. Dan dia ini sosok perempuan cantik, anak dari Bupati Bonorowo. Dia perempuan paling cantik di situ. Dan kebetulan pada saat itu dia jatuh cinta dengan seorang lelaki, tapi laki-laki biasa. Dari derajatnya juga laki-laki di bawah standar ya. Tapi dia begitu sayang, begitu cinta. Dia jatuh cinta sampai akhirnya dia kasih tantangan. Nama laki-laki itu Joko Budek. Namanya Joko Budek? Iya. Akhirnya waktu itu dibilang gini sama Nyi Roro Kembang sore. Kalau kamu mau meminang saya, kamu betapa di atas Gunung Bolo. Tunggu saya ke sana, baru habis itu diterima pernikahan kan. Berani dong, namanya laki-laki lagi bucin, dilakukan. Ada di atas bukit Gunung Bolo, menghadap pantai selatan arahnya. Betapa di situ, nggak lama Nyi Roro datang, nemuin si Joko Budek ini. Ternyata udah jadi arca, udah jadi patung. Oh, tidak tahu juga. Pada saat itu dia bilang dia juga tidak tahu. Pokoknya intinya dia sudah berubah menjadi patung arca. Dan sampai detik ini pun arca itu, arca Joko Budek. Mas Reno sempat lihat gak? Iya. Sempat. Saya lihat. Emang seperti kayak orang gitu ya? Iya. Laki-laki. Seperti orang begini. Oh, oke. Berubah jadi patung. Merinding. Saya ngelihat itu merinding dan itu real. Emang bener-bener ada. Gue makin yakin. Gue makin pede nih. Terus Pak, habis sejarahnya, kalau saya boleh ketahuin, persyaratannya itu apa sih yang harus saya penuhin? Iya. Mudah dan enak. Dia bilang. Mudah dan enak. Yes. Mudah dan enak. Maksudnya apa Pak? Saya bilang gitu. Pertama, mandi kembang. Sebelum melakukan ritual jam 12 malam, kamu wajib mandi kembang terlebih dahulu. Sehabis mandi kembang, kamu bawa itu. Kembang 7 rupa, bawa wangian parfum, bawa juga beberapa alat make up. Udah disediain di sana? Ya, gue minta tolong si penjaga tadi. Oh. Untuk bantu gue mempersiapkan itu semua. Oke.
dipersiapin dong. Terus juga selain itu, gua wajib melakukan ritual esek-esek dengan sosok perempuan cantik yang ada di sana. Kemudian setelah ritual itu mendapatkan restu langsung dari Nyi Roro Kembang Sore, baru nanti kita harus kembali lagi untuk membawa kambing kendit buat disembelih, dimasak, dan dikebumikan di samping makam Nyi Roro Kembang Sore. Apabila pesugihan itu berjalan dengan baik. Dan gue menyanggupi itu. Makasih Pak atas syaratnya, saya sudah tahu. Dan saya menyanggupi itu. Gue bilang begitu ke kunciannya. Lanjut. Berjalan. Tank jam 12 malam. Karena kan sambil nunggu waktu jam 12 malam itu, gue persiapin persyaratan yang tadi itu kan, 7 rupa, make up dan lain segala macam. Minta dibantu urusin. Setelah selesai semua udah terurus, tersusun dengan baik. Tank jam 12 malam gue mandi kembang. Gue disuruh cuman pakai underwear aja, mandi kembang, dimandiin sama kuncennya. Itu rasanya ketika disiram itu kayak merasa gue melayang. Karena gue harus fokus merem, gak boleh melek. Kayak dalam posisi betapa begini. Kaki gue bersila, gue harus begini. Disiram pelan-pelan. Itu rasanya kayak ada sesuatu yang beda aja. Merinding ada juga. Abis dimandikan kembang, gue mulai ritual pertama. Gue bawa persyaratan yang tadi dibilang. Di satu nampan besar, dimasuk-masukin semua syarat-syarat di situ. Jadi gue disuruh betapa. Ada pohon besar di sana, Mas. Jadi dia ada pohon besar di belakang makam. Jadi makam itu kan ada tempatnya sendiri. Di belakang itu ada pohon gede. Gue harus taruh persembahan itu di bawah pohon itu. Persis di bawah pohon itu gue taruh di situ, dan gue di depannya, hadap-hadapan sama sesembahan itu. Setelah ditaruh, dipersiapkan, gue mulai ritualnya itu. Gue diem, betapa gue cuma fokus ke tujuan gue, dan gue nggak boleh ada rasa takut. Gue harus berani. Gue ingat kata kuncian, apapun yang terjadi, kamu diam dan jangan lari. Kalau kamu mau berhasil, oke. Gue kembali ingat itu. Waktu itu kondisinya emang udah bener-bener gelap banget, super duper serem, mengerikan. Gue merem, gue fokus, tiba-tiba nongol sosok besar, tinggi, hitam, giginya bertaring, matanya merah, seluruh wajahnya itu hancur, nggak berbentuk. Dan itu terdengar suara besar, ketawa, merinding, lidahnya menjulur sampai ke lantai. Dan gue melek di situ, gue lihat dia menjilati semua persyaratan yang udah gue bawa. Dijilatin sama dia. Bahkan gak cuman itu aja, Mas. Dia juga ngejilatin wajah gue. Itu bau busuk, bau bangke. Bener-bener air liurnya itu menetes bercampur sama darah. Itu ke muka. Itu rasanya gue bukan gak takut. Takut, sebenarnya gue ngeri. Muntah, mau muntah ada gue tahan. Abis melakukan itu, gak lama sosok itu hilang, pergi sendiri. Tapi ya udah pasti persyaratan itu udah acak-acakannya. Kemudian gue masuk ke next ritual yang kedua, dimana ritual kedua itu gue harus lakukan hubungan esek-esek. Esek-esek dengan sosok perempuan yang tadi kuncian itu kenalkan. Sebelumnya berarti dikenalin di rumah. Udah dikenalin. Jadi begitu gue oke dengan persyaratan itu, gue nyanggupin. Ini perempuan yang akan melayani. Dia udah pilihin. Putih, cantik, mulus,
gitar Spanyol. Gitar Spanyol itu. Wis melakukan hubungan itu. Gue melakukan hubungan badan dengan perempuan itu bener-bener lama, 1 jam. Wih, kuat juga loh. Yes. 1 jam baru mencapai klimaks. Dan pada saat gue melakukan klimaks itu, gue rasanya itu kayak pada saat berhubungan itu kayak hantem gaspol gitu. Iya. Gak berhenti, terus menerus bikin dia puas gitu. Gue bikin dia enak, dia sampai begini-begini, apa segala macem. Terus waktu itu tuh yang bikin gue kaget, tiba-tiba begitu dia puter balik badannya ke arah gue, wajahnya berubah jadi sosok nenek-nenek tua. Dan dia tertawa. Terima kasih. Dia sempat bilang kayak gitu. Ya, gue merinding di situ, gue takut di situ. Terima kasih. Dan waktu itu lebih spektakulernya lagi, pada saat gue keluar, itu harus buang punya gue di mulutnya dia. Apaan tuh? Buang apa ini? Punya laki-laki. Oh, oke, paham. Itu harus? Wajib. Dengan udah berubah bentuk gitu? Yes. Jadi dia sebelum berubah itu, makanya dia bilang terima kasih itu karena gue udah buang itu ke mulut dia. Oh. Itu belum berubah, makanya gue bisa tembak. Begitu udah selesai, deng, puter balik. Wah, ini 17 plus ini. Sosoknya berubah jadi nenek-nenek tua. Udah di situ gue udah kayak bodo amat dah mau wujud lo kayak apa gitu kan, karena gue udah nggak mikir yang lain-lain lagi nih. Lanjut gue ke makam kembang sorenya itu lagi. Gue balik ke makam. Di situ gue bertapa lagi deket makamnya. Gue merem, gue bertapa, sekalian gue minta restu. Biar kiranya pesugihan gue ini boleh dikasih tanda bahwa itu telah berhasil gue lakuin. Oke. Gue balik ke tempat kuncen. Karena waktu itu udah cukup larut malam. Jadi gue harus istirahat, menyelesaikan ritual itu. Capek gitu kan. Aduh, itu rasanya mas, kita itu di sana itu nggak dipatokin. Jadi kalau kayak yang lain mungkin lo wajib bayar sekian. Di sana itu enggak. Di sana itu sifatnya sukarela. Habis gue istirahat, paginya gue dikasih air sama kuncen, 1 botol aqua. 500 ml atau 600. Dan itu sudah didoakan. Dan itu bukan air sembarangan. Jadi nggak boleh disentuh sama siapapun kecuali saya. Setiap kamu kerja ke kantor, pagi dan sore wajib basuh wajah kamu. Sebelum kamu pakai air itu untuk basuh ke wajah kamu, minum dulu sedikit. Baik, saya sanggup. Bawa pulang ke Jakarta. Sesampai di Jakarta ya gue seperti layaknya orang habis pulang liburan aja sih. Ke istri, ke anak. Main, ajak jalan-jalan ke mall gitu. Apa sih kan namanya bocil, kangen sama bapaknya gitu kan. Ajak jalan-jalan apa segala macem. Kebetulan waktu itu sampai rumah hari Sabtu. Kita kan Jumat habis pesugihan itu, Sabtunya udah di rumah. Terus Senin, mulai itu saya coba. Saya minum pagi-pagi, saya minum airnya sedikit. Saya mulai mau activity, saya basuh muka saya sebelum masuk kantor. Saya ke toilet. Saya basuh wajah saya. Habis saya basuh, saya penuh keyakinan aja, saya pede. Pada saat sampai kantor, saya dipanggil bos sebentar, ada meeting personal antara saya sama dia. Sehabis meeting,
Saya dipanggil sama teman kantor. Ren, gue mau ngomong bentar ya. Oh iya, boleh. Sekalian aja lunch, tadi makan siang bareng, gue bilang. Ya udah, lunch tuh. Makan, ngobrol. Ren, kabar duka. Kenapa? Ada apaan? Lo tahu nggak? Anak baru itu yang kemarin gue bilang. Ren, serius loh? Kok bisa? Jadi waktu itu dia baru disuruh bos tugas keluar kota. Dia naik mobil di tol, kecelakaan beruntun. Kepalanya, apa yang ada di mobil hancur jasadnya. Terus sekarang udah dimakamin lah. Gue mikir di situ, apa ini tanda pesugihan gue ini berhasil? Gue lupain, gue nggak mikir apa-apa. Yang pasti gue senang. Kenapa gue senang? Udah nggak ada lagi dong yang ngalangin gue untuk gue bisa dapat dipromot jadi manajer. Iya. Gue ngomong sama bos gue, Pak, ada kejadian apa? Saya mau ngomong sama kamu sekalian yuk, sambil ngopi aja. Gue ngopi. Kata bos gue, Ren, sekarang yang bapak bawa kemarin masuk untuk kerja di sini, orangnya udah meninggal. Jadi kamu, saya naikin posisi jadi manajer sales. Langsung dong. Iya. Berhasil dong. Gue pulang, gue ngerayain sama bini, sama anak gue. Jalan-jalan, makan apa segala macem. Pesta-pesta lah kami. Gue pikir cuman itu tandanya. Ternyata di bawah bantal gue ada uang. Uang itu dibungkus sama kain putih. Ada kembangnya, wangi. Ada juga lumpur sedikit di situ. Uangnya gak gede. Tiba-tiba itu. Tiba-tiba nongol ada uang. Gue buka bantal, gue cek, uang. Kain putih, gue buka. Uang 1 juta. Memang gak gede, cuma 1 juta. Apa ini berhasil gitu? Gue makin yakin. Gue naik posisi. Gue ketemu uang. Apa ini kode gitu kan? Akhirnya setelah dapat uang itu, kebesokannya gue izin gak masuk kantor. Karena gue inget persyaratan tadi, gue harus balik lagi untuk bawa kambing kendit, disembeli dan dimakamkan ke sebelah makam Nyi Roro Kembang. Oh iya. Gue nekat, seharian penuh gue ambil waktu kosong, balik ke sana. Berapa hari setelah pas Mas Reno itu ke sana? Berapa hari itu? Jedanya? Itu nggak lama, cepet, nggak nyampe seminggu. Oh, nggak nyampe seminggu. Nggak nyampe seminggu, udah balik lagi ke sana. Karena udah dapat kabar langsung. Jadi 2 hari after saya melakukan ritual, hari ketiganya kan kejadian itu ada. Temen gue meninggal, terus juga naik posisi. Itu langsung ditunjukin gue berhasil. Karena gue udah yakin itu, jadi langsung gue nggak mau lama-lama karena gue takut melanggar syarat ya. Gue balik ke sana, gue bawa kambing kendit, ya gue balikin semua lah. Intinya gue ikutin persyaratan. Setelah dimakamin, kambing kenditnya sudah selesai, gue kasih sedikit ucapan terima kasih lah ke kuncen sama ke penjaga makam. Terus gue pulang ke Jakarta. Gue pikir aman dong, gue udah dapat apa yang gue mau nih. Bener gak? Kerjaan dapat, otomatis benefit gue bagus karena jabatan gue oke gitu kan. Emang kepuasan itu ada banget waktu itu, gue seneng banget. Terus oke lah gitu. Gue pikir nggak bakalan ada nih yang namanya gangguan-gangguan gitu kan. Apalagi temen gue bilang nggak ada tumbal. Jadi gue pikirnya aman. Tahu nggak mas? Ternyata banyak gangguan gaib yang saya hadapin. Itu gangguannya setelah bawa kambing gendit itu ya? Kendit. Oke. Habis bawa kambing kendit, kebesokannya itu udah mulai kita tuh banyak ngalamin kejadian-kejadian aneh. Kita banyak ngalamin gangguan-gangguan gaib. Gangguan kecilnya itu pertama,
Cuman kayak jam 12 malam tank. Kamar mandi itu suara gemercikan air seperti orang mandi. Gue nggak tahu itu siapa yang mandi. Gue lihat istri sama anak gue lagi pada istirahat. Bukan mereka. Gue ke kamar mandi, gue nekat. Begitu gue buka kamar mandi, pintu kamar mandi, gue cuma lihat sosok bayangan hitam tinggi yang bertaring tadi. Ada dia di situ gitu kan. Takut, merinding. Tapi gue tenang. Gue balik tidur, gue balik istirahat karena gue pikir masih malam. Gue tidur. Besok paginya, pada saat bangun, gue prepare mau ke kantor. Anak gue nangis-nangis, teriak-teriak. Mama, Pa, Dede nggak mau lihat Papa. Dede nggak mau lihat Papa. Kenapa? Ada apa sayang? Ada apa? Nggak mau. Nggak mau. Gue sebagai orang tua rasanya shock. Ada apa? Apa ini efeknya? Yang anehnya itu jadi kayak setiap tengah malam, jam 12 malam, selalu ada kejadian-kejadian mistis. Anak gue setiap jam 12 malam itu ngigo. Teriak-teriak, nangis-nangis, teriak-teriak, nangis-nangis. Badannya panas. Pada saat itu gue diem. Tapi gue sempet paginya gue bawa ke dokter. Kata dokter normal. Gak ada sakit apapun. Cuman kurang istirahat. Sampai akhirnya dikasihlah itu vitamin. Gue kasih buru-buru dong. Takut anak gue kenapa-napa gitu. Habis minum vitamin gue pikir selesai dong. Gak ada lagi kejadian itu. Kebesokannya anak gue ngigo lagi bang. Ngigo lagi. Teriak-teriak lagi, panas, demam. Tapi bedanya kali ini disertai dengan muntah. Tahu gak muntahnya? Apa? Itu muntah darah, ditambah lagi ada belatungnya. Muntah darah, ada belatungnya walaupun cuma 3 atau 4. Tapi itu bener-bener kelihatan jelas di mata saya. Makin jantungan dong. Gue makin takut gitu kan. Ada apa ini? Jadi kayak gini gitu. Gue buru-buru bawa dia balik ke dokter. Gue ceritain semua. Tapi dokter bilang lagi-lagi nggak ada apa-apa. Sampai ke CT scan, udah dicek dalam-dalamnya, nggak ada apa-apa. Akhirnya tetangga gue, dia itu paranormal kalau bisa dibilang. Anak lu kenapa? Ya gue bingung kak. Ngigo-ngigo. Kemarin muntahnya itu darah sama belatung. Gue gak mau anak gue kenapa-napa kak. Dia gak curiga kalau gue habis melakukan ritual itu. Intinya dia fokusinnya ke anak gue gitu kan. Disembuhin sama dia. Dikasih jimat. Kalung. Ditaruh di kalungnya, dipasangin. Sejak saat itu hilang. Memang hilang gangguan itu. Untuk anak gue nya. Udah gak ngigo. Udah aman. Jeda semingguan, istri gue kehantem. Istri gue yang tadinya sehat buger, ikutan muntah darah. Gue cek ke dokter. Dia kan memang pernah punya penyakit paru gitu ya. Takutnya gue pikir itu paru-paru gitu kan. Ternyata bukan. Badannya panas, meriang, menggigil, apa segala macem. Gue takut. Gue rangkem pakai jaket, masih kedinginan. Gue double bed cover, masih kedinginan lagi. Gue timpa selimut lagi, masih kedinginan. Pucat seluruh wajahnya. Bahkan untuk makan aja udah gak nafsu. Gue kebingungan waktu itu. Hari demi hari makin nyata gitu gangguan-gangguan gaib itu. Dia muntah darah lagi, sama belatungnya juga ada lagi. Gue takut. Gue buru-buru waktu itu kejadiannya tengah malam jam 1 pagi. Gue lari ke rumah sakit. Tolong dong, bener-bener tolong bantu dicek. Soalnya saya takut nih. Masalahnya udah sampai keluar belatung. Saya bilang gitu. Apa mas belatung? Berarti itu non medis. Di otak gue kok langsung mikir. Non medis. Something nih. Akhirnya
Waktu itu istri gue paginya itu gue ngeliat dia udah lemes, udah gak berdaya. Seluruh wajahnya pucat, makan udah gak mau, minum pun udah gak mau. Anak gue udah nangis-nangis ngeliat dia. Dan gak lama meninggal. Meninggalnya berarti di rumah nih? Iya. Di rumah ya? Habis itu pikiran, perasaan gue hancur. Rasanya kehilangan istri. Anak masih kecil, dia masih butuh sosok ibu. Masalahnya ini anak gue ini cewek. Cewek itu kan panjang. Ibaratnya masa depannya. Dia masih dukungan, masih butuh support. Sakit banget sih rasanya kehilangan istri. Dan gue makin takut di situ. Gue mutusin, gue nekat, gue balik lagi ke sana. Gue harus berhentiin ini semua. Gue udah gak sanggup. Gue udah capek. Gue gak bisa kayak gini terus. Oke, jabatan gue bertahan di tangan gue. Tapi untuk gue ngerasain orang yang gue sayang, sampai dia meninggal itu gak enak. Dia itu sakit. Gue balik ke sana. Gue bilang, Pak, please, saya gak mau kejadian ini nimpa anak saya. Saya mau stop sampai di sini. Saya gak mau ngelanjutin ritual ini lagi. Waktu itu akhirnya dia bilang, udah stop. Bener, Mas. Ya. Akhirnya waktu itu sampai di sana, Pak, please, berhentikan itu semua. Saya nggak mau lagi ngelakuin yang kayak gini-gini. Ini konyol. Berkedok tidak ada tumbal, tapi ujung-ujungnya nyawa istri saya jadi taruhan. Akhirnya stop. Saya kasih uang 5 juta. Tolong bantu saya, please. Apapun syarat dan berapapun bayarannya saya bayar. Yang penting intinya adalah saya mau itu semua berhenti. Saya nggak mau ini terus ke anak saya dan saya tinggal seorang diri. Atau mungkin bisa aja ke saya pribadi. Akhirnya setelah itu gue balik ke Jakarta. Gue temuin anak gue nangis, gue peluk anak gue bilang, Nak, maafin papa ya. Papa udah gagal jadi orang tua buat kamu. Kamu udah gak ada mama. Sekarang kamu besar sama papa ya. Tumbuh jadi anak baik. Gak boleh jadi anak nakal. Gak boleh cengeng. Harus jadi berani ya sayang. Seminggu habis bini gue meninggal, gue sakit. Gue sampai mikir, apa ini balasan buat gue? Apa gue bakal dimakan sama setan itu juga atau bagaimana? Gue sakit, Bang. Gue sempat muntah darah. Bahkan gue sempat ketindihan. Badan gue lagi tidur istirahat. Leher gue tiba-tiba kayak ada yang nyekek. Gue ketiban sama sosok perempuan tua, nenek-nenek tua itu. Dan itu rasanya susah untuk gue ngucapin doa, untuk gue ngelawan. Susah. Sampai akhirnya waktu itu tetangga gue yang tadinya paranormal itu, dia ngeliat ke rumah gue, dia kontrol keadaan gue gimana. Dia tanya sama gue, sebenarnya apa yang udah lo buat? Kenapa sampai ada kejadian kayak gini? Dia makin penasaran setelah istri gue meninggal itu. Ya, notice lah dia ada sesuatu. Nah itu, Kak, gue mau jujur sama lu. Sebenarnya gue mempertahankan jabatan gue. Gue pengen cepet kaya seperti sekarang ini. Itu karena gue melakukan ritual, Kak, pesugihan. Namanya Nyi Roro Kembang sore. Gila lu, gue memang paranormal, Ren. Tapi gue gak berani untuk yang kayak gitu-gitu. Lo nekat.
Gila, mata lu, otak lu di mana? Gimana kak? Waktu itu kondisinya oke, gue salah, gue gituin. Tapi gue butuh. Terus sekarang gue harus kayak gimana kak? Gue, anak gue masih kecil. Gue harus ngidupin dia seorang diri. Gue ini bapak. Gue pernah gagal karena gue ngebuang ibunya. Ibunya meninggal. Sekarang gue yang harus tanggung jawab. Gue mau taubat kak. Gue nggak mau kayak gini, gue bilang. Ya udah tunggu. Gue punya kenalan guru. Katanya di atas kiai. Dia bisa ngobatin tuh. Yang kayak medis-medis gitu. Non-medis. Panggil kak. Gue tungguin di sini. Gue nggak kuat jalan. Kaki gue lemes. Boro-boro bangun diri aja nggak bisa. Makanya fisikku jadi kayak agak kurus sekarang. Dulu itu gue agak gemuk. Oh. Turun berapa kilo mas? Gue turun sampai 7 kilo. 7 kilo. Lumayan jauh. Gue kepikiran. Kadang-kadang sampai detik ini pun, kalau gue lagi kosong di rumah sama anak, main-main. Gue inget ketika gue main sama anak gue, istri gue di dapur masak, nyiapin makanan buat kita. Papi, adek kangen mami. Jadi kita ke makam mami ya. Ya. Kita ke makam. Ih, mami. Pas sampai di makam. Adek kangen. Di situ gue gak bisa nahan air mata gue. Begitu kangen dia sama sosok seorang ibu. Gue bilang, adek, udah ya, jangan nangis lagi ya. Kita pulang yuk. Adek mau makan es krim. Ayo kita makan es krim yuk sama papi yuk. Akhirnya gue bawa anak gue pulang. Gue tenangin dia kan, karena gue gak mau dia sakit lagi. Ya itu datang akhirnya dibawa sama tetangga gue itu. Ke rumah. Dia pegang badan gue. Gue gak tahu tuh ada dorongan apa gitu ya. Mental. Pertamanya mental. Dicoba lagi. Kamu habis melakukan apa? Saya ceritakan kronologinya. Dari awal sampai semua. Kamu tahu apa yang kamu lakukan ini, kamu bersekutu sama jin. Sangat dosa, sangat dilaknat sama Allah. Kamu harus tobat. Syarat itu kamu harus lakukan pertobatan dengan tulus. Jalanin sholat 5 waktu. Selama ini kamu gak pernah sholat kan? Dia tahu. Saya jarang sholat. Di situ teguran besar buat saya. Saya di situ mulai sadar. Saya ngerasa keadaan saya itu mulai membaik. Udah nggak lagi yang kayak percaya sama omongan orang untuk melakukan hal-hal yang negatif. Cerita dari punya saya ini, saya beranikan diri untuk ada di sini. Karena saya cuma pingin menjadi satu motivasi untuk semua teman-teman. Benar. Supaya tidak mudah mempercayai hal-hal itu. Dan jangan pernah mau melakukannya. Sekalipun diiming-imingi dengan harta ataupun juga dengan yang lain-lain. Betul. Tapi pasca atau setelah kejadian yang dialami sama Mas Reno, pekerjaan akhirnya gimana tuh Mas? Saya resign. Oh resign? Saya keluar. Bukan dikeluarkan ya? Bukan. Sampai detik ini pun bos saya masih nelfonin saya untuk saya comeback ke perusahaan itu. Karena saya di situ juga udah lumayan, maksudnya udah lama juga, achievement saya banyak di situ. Bos saya juga udah sayang banget sama saya, jadi kadang-kadang masih nelfonin, tapi saya nggak mau. Berapa tahun total di pekerjaan itu Mas? Masih ingat? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ya jadi ya, karena udah masuk ke 3 tahun ya waktu itu ya. Oke. Nah, ini gue penasaran nih, kambing genit itu kayak gimana? Kambing kendit ya. Itu seperti apa Mas? Ada ciri-ciri tertentu kah atau gimana Mas? Kalau ciri-ciri tertentu sih nggak ada gitu ya. Cuma maksudnya kambing kendit ini memang khusus untuk ritual itu. Oh nggak ada dijual sembarangan. Kayak kakinya pendek atau? Mungkin lebih pendek sedikit. Oh lebih pendek, iya, bener? Kakinya lebih pendek sedikit dan dia warnanya hitam full.
warna hitam full. Kalau di ayam itu ayam cemani ya. Iya. Ini kambing kendit ya. Kambingnya, iya betul. Bukan kambing cemani. Bukan. Nah, ini pertanyaan yang cukup penting juga nih. Ini kan Mas Reno dapat rekomendasi dari teman. Nah, apakah temannya Mas Reno itu juga kena dampak seperti apa yang dialami sama Mas Reno? Mungkin dia juga ngerasain apa yang saya rasa gitu ya. Tapi yang pasti sejak kejadian itu, ya mungkin dia tahu gitulah ya dari omongan-omongan orang gitu ya. Atau mungkin dari mana. Dia tahu kejadian istri saya meninggal itu. Lost contact sampai dengan detik ini. Jadi saya nggak tahu tuh keberadaan dia gitu. Terakhir sih dapat info katanya dia di luar negeri gitu. Oh, dia keluar negeri. Iya. Dia pergi ke luar negeri dan sekarang juga kita udah lost. Ya. Mungkin dia sadar kalau itu juga ada salahnya dia ya. Betul. Karena ya ibaratnya Ujuk-ujuk, merekomendasi lah Iya. segala macamnya. Waktu Mas Reno itu minta untuk berhenti, apa kata Kuncen pada saat itu? Kuncen itu cuma bilang, kamu yakin mau berhenti? Oke. Apakah kamu sudah cukup puas dengan apa yang kamu terima? Saya bilang, istri saya sudah tidak ada. Buat saya, dia itu segalanya. Itu artinya saya sudah kehilangan orang yang saya sayang. Terus buat apa? Untuk apa saya bertahan dengan jabatan saya? Untuk apa saya bertahan dengan harta saya yang sementara? Sedangkan saya tinggal punya harta satu. Itu anak saya perempuan. Kalau sampai dia tidak ada lagi, lah saya. Iya. Saya cuma bilang begitu. Saya jawab begitu ke Kuncen. Mungkin nggak tahu ini Mas Reno udah pernah nanya atau enggak sama anaknya. Jadi ketika anaknya Mas Reno itu ketakutan melihat ayahnya atau Mas Reno, sebenarnya apa yang dia lihat gitu? Pernah waktu itu saya pernah sempat nanyain ke dia, Dedek, waktu itu jujur ya, Adek nggak boleh bohong nih sama Papi nih. Kamu ngeliat apa sayang? Pi, waktu itu waktu Dedek kecil, Dedek lihat ada itu Pi, orang, nenek-nenek, udah tua jelek katanya. Oh, sosok nenek-nenek. Besar tapi dia gendong Papi. Gendong gini. Oh, jadi dia nempel. Itu yang bikin dia takut. Di situ dia teriak-teriak karena ditampil dia nempel gitu, sama dia ngeliat katanya sambil muntah belatung si hantunya itu. Kalau yang tersebar di media itu kan diketahui kalau pesugihan ini tanpa tumbal ya Mas. Apalagi Betul. juga Mas Reno temennya juga bilang tanpa tumbal ya. Iya. Tapi kenapa nih bisa sampai istrinya Mas Reno itu meninggal dunia? Saya nggak ngerti juga sih Mas. Mungkin itu bisa dibilang bohong ya. Oh. Tapi sebenarnya kalau pesugihan itu kan normalnya nggak pakai tumbal. Sekalipun kita disuruh balik bawa kambing kendit sebagai penggantinya, sebagai pengganti nyawa manusia. Oh, jadi kambing kendit itu sebagai pengganti katanya. Ya, konon katanya seperti itu. Oke, paham, baru paham nih. Itu. Tapi nyatanya. Tapi faktanya malah saya kehilangan. Itu namanya tipu muslihat. Iya. Nah, sebenarnya ada ritual rutin gak sih yang harus dilakukan selama melakukan pesugihan itu? Kalau ritual rutin nggak ada, karena kan waktu itu cuma dibilang dikasih air satu botol. Cuma air doang ya yang tadi selama ya? 1 minggu itu memang wajib habis gitu. Jadi kalau udah selama 1 minggu itu pakai air itu, dianggap itu udah gitu, udah nggak perlu ada ritual apa-apa lagi. Nggak ada ya? Oke. Just only that, cuman itu aja. Cuma itu aja. Terakhir mungkin Mas Reno, ini soal uang sih, soal uang yang ditemukan di Bantal. Nah, sebenarnya uang yang ditemukan itu apakah itu uang goib atau uang asli? Wujud yang saya lihat dari uang itu sih memang itu uang yang diuntal-untal sama kain putih tadi. Itu uang normal, uang asli. Pernah digunakan nggak uang itu? Iya.
Pernah. Saya pakai uang itu. Karena kan waktu itu dipakai persyaratan itu buat itu juga. Jadi buat balik lagi ke sana. Buat balik lagi. Tapi Iya. sebelum balik lagi ke sana Sempat saya pakai belanja juga. Oh, saya sempat. pakai sebagian buat makan, buat gitu-gitu, buat aktivitas lain. Oh. Tapi memang saya bingung aja gitu, kayak masih ada aja di kain itu nggak habis-habis. Jadi udah dipakai? Saya udah pakai, nggak tahu kenapa itu di kain masih ada, memang bener. Oke. Perasaan tadi kalau secara logika gitu ya, kita kan kalau udah pakai uang, misalnya 1 juta nih katakan, kita udah pakai 200, otomatis sisanya 800 masih ada dong gitu kan. Kok ini pas gue buka itu lagi, kain itu lagi, masih utuh gitu. Oke. Tapi di dalam perasaan Mas Reno, sebenarnya ada gak sih kesalahan pada saat melakukan pesugihan itu sehingga membuat akhirnya seperti ini gitu? Kesalahan gitu? Enggak sih. Nggak ada. Kalau itu untuk semua itu, lengkap, udah detail. Real. Udah Itu real, dilakuin. detail saya terima. Oke. Dan itu persyaratan itu nggak ada satupun yang kurang. Nggak ada yang kelewat gitu nggak ya? ada. Oke. Itu sudah sesuai dengan prosedur mereka. Prosedur dari kuncen itu sendiri. Oke. Gitu. Cuman yang tersisa adalah penyesalan ya. Nah, mungkin Mas Reno boleh kasih pesan ke teman-teman sekali lagi untuk gimana atau saran untuk teman-teman yang mau melakukan pesugihan nih. Jangan sampai kejadiannya itu sama seperti Mas Reno alami. Jadi untuk masukan aja dari saya ya. Jangan pernah tergoda dengan gangguan. Maksudnya apapun yang kalian kerjakan tetaplah berjalan dengan baik dan lancar, normal. Tanpa ada ritual-ritual pesugihan. Apapun itu namanya, apapun itu bentuknya. Karena sebenarnya pesugihan itu memakai tumbal. Dan itu hanya tipu muslihat jika dibilang pesugihan itu tanpa tumbal. Contohnya saya. Yang udah saya alami. Jadi tetap positive thinking dan lakukan pekerjaan dengan baik. Oke, itu tadi ya. Udah Mas ya? Iya. Ada lagi? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke, Mas Reno, tapi sekali lagi turut berbela-sungkawa untuk meninggalnya istri dan semoga anak sehat ya. Amin. Dan nggak Terima kasih trauma banyak. atau ya semakin bahagia lah ya, walaupun udah tidak punya ibu ya. Oke, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Mas Reno izin pamit. Bye.